Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada siang hari ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di hari yang berbahagia ini kita akan mulai masuk ke part 5. Sanda kuntilanak berwajah lebar. Semakin seru aja ya. Kisah dari Kalimantan ini memang selalu menarik. Dan teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan. Dari yang mungkin baru bergabung, silakan bisa dilihat dari part satunya karena ini kisah keren banget. Kisah dari Bang Beben ya. Bang Beben, terima kasih kisah atas kisahnya yang sangat luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang baru gabung ya, baru pertama kali datang ke channel ini, selamat datang. Dan jangan lupa diklik dulu tombol merah subscribe-nya, lanjut lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai lama-lama, karena teman-teman udah makin penasaran kan, langsung aja kita masuk ke part 5-nya, mode horor on. Misteri di rumah hubungan tinggi. Suara Julak Sarkani terdengar berat, serak, dan penuh ancaman. Apa maumu Utuh? Utuh Buak pun kembali merangkul erat kaki dari Julak Sarkani. Seperti tak tahu malu, ia merengek bagai anak kecil. Pengampunanmu Julak. Apapun yang keluar dari tanganmu akan menyambung nyawaku. Itulah pesan ini Tuha untuk disampaikan. Utuh Buak menengadah, menatap wajah Julak dengan sorot mata memelas dan berkaca-kaca. Julak Sarkani pun tersenyum sinis. Tidak ada yang bisa kau dapatkan dariku, meskipun hanya sehelai uban. Utuh Buak mendelungkup, mencium telapak kaki Julak yang kotor dan penuh tanah. Sadar nyawa sisa sejengkal, tak ia pedulikan lagi harga dirinya sebagai lelaki. Berurai air mata sekali lagi ia merayu. Mohon ampun Julak, mohon ampun. Setidaknya pian pandanglah ini Tuha. Utuh Buak mulai meraung-raung sambil terus mendekap kaki Julak Sarkani. Namun Julak bergeming. Bra! Tendangan di dada membuat Utuh Buak terhempas. Badannya yang luka parah kini bertambah parah. Lelaki malang itu mengeluarkan darah dari mulut dan juga telinganya, merintih-rintih menahan sakit. Dengan terhuyung-huyung, ia pun lalu mencoba bangkit, bertopang pada kedua tangan dan lututnya. Meskipun sempoyongan dan gemetar, Utuh Buak merangkak kesetanan menuju Julak Sarkani yang masih berdiri dengan pongah. Mulutnya tak henti-hentinya menangis memohon ampun, meraung-raung bagai orang hilang akal. Belum sempat ia merangkul kaki Julak, sebuah tendangan kembali membuatnya terjungkal. Namun Utuh Buak pun kembali bangkit, lalu merangkak lagi, kembali menangis memohon ampun dan ditendang lagi. Kejadian seperti itu terus saja berulang hingga akhirnya Julak Sarkani mulai kelelahan. Baik, baik. Bila itu maumu, akan aku akhiri penderitaanmu. Ditepisnya Utuh Buak yang bergelayut di kaki lalu melangkah ke dalam pondok di belakang. Utuh Buak merangkak mengikuti laksana anjing mengekor majikannya. Begitu Julak Sarkani keluar dari pondok, Utuh Buak tersentak. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dilihatnya, Julak telah berdiri di depan pintu sambil menggenggam bambu tanpa ruas. Mata Julak Sarkani melotot, wajahnya bengis dan nafasnya memburu. Sadar jika nyawanya terancam, Utuh Buak terbirit melarikan diri. Sekali dua kali ia terjatuh, lalu coba bangkit lagi, memacu langkah 1000 demi menyelamatkan nyawanya. Dasar celaka, rupanya takut juga kau dengan panas neraka. Julak menggeram, nanar matanya menatap punggung Utuh Buak yang mulai tenggelam di antara hamparan ilalang yang bergoyang ditiup angin. Di pembaringan, Haja Diana sudah mulai membaik. Luka di kepalanya kini sudah mulai mengering dengan kapas kasa yang terlihat masih menempel. Sesekali ia meringis, menahan denyutan luka di sudut pelipisnya. Di sampingnya, Acil Lela dan Acil Ijum tetap setia mendampingi, menyiapkan bubur, teh panas, serta obat dari Pak Mantri. Di mana Jaya? Tanya Haja Diana. Pagi-pagi sekali sudah pergi bersama Husni. Katanya pergi ke tempat Sarkani, jawab Acil Ijum. Sarkani? Ada urusan apa?
Mengantar minyak perunduk, Kak, sahut Acilela seraya menghidangkan bubur yang masih hangat. Haja Diana mendelik, lantas merintih pelan karena luka di kepalanya kembali terasa nyeri. Untuk apa? Minyak perunduk itu berasal dari Nini Tuha. Apa urusannya dengan Sarkani? Kalau aku tidak salah mendengar, katanya untuk meredam arwah Misna yang penuh amarah, balas Acil Ijum. Haja Diana termenung sesaat, mencoba memikirkan sesuatu. Selama aku hidup di kampung ini, tak pernah ku dengar ada orang mati menjadi hantu. Tapi Misna, apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Entah perihal apa yang membuat arwahnya gentayangan. Padahal ia mati dalam keadaan tenang dan hanya karena penyakit lambung. Itu saja. Acilela dan Acil Ijum saling pandang, tak enak hati untuk menyampaikan. Ada apa? Apa karena minyak perunduk? Desak Haja Diana. Kedua kerabat Haja Diana itu semakin kikuk hingga salah satu dari mereka pun angkat bicara lantaran tak kuasa terus didesak. Kak, bukankah memakai minyak perunduk itu adalah perbuatan syirik? Bukankah itu adalah perbuatan menghujat Tuhan? Yang aku tahu, manusia yang menghujat Tuhan selama hidup, jasadnya ditolak bumi, tidak diterima tanah, lalu bangkit menjadi hantu. Tutur Acil Ijum seraya bergidik ngeri. Haja Diana menghela nafas panjang sambil mengelus dadanya. Apa yang kau sampaikan tak sepenuhnya salah. Misna sudah tahu resikonya. Ia akan mati masuk neraka karena telah berbuat menyimpang. Hanya saja tidak diduga ia akan bangkit menjadi hantu. Apa ia mati membawa amarah dan dendam, lalu menuntut balas pada Jaya dan juga Atul? Entahlah. Yang pasti kita harus segera menggelar selamatan agar arwahnya tenang. Akan kusiapkan bubur Hintalu Karuang dan Wadai 41 untuk menolak bala. Sambul Acilela seraya menyerahkan bubur pada majikannya. Haja Diana pun mengangguk. Nanti mintalah Sarkani dan Ustadz Gani untuk memimpin ruahan. Begitu tiba di jalan utama desa, Letnan Johar serta 2 polisi yang mengiringi dibuat terheran-heran. Rombongan warga yang dipimpin Pambakal Sarip dan Ustadz Gani terlihat bergerak terburu ke arah hilir sambil membawa nyiru. Kebetulan ada polisi, kata Pambakal. Rombongan itu pun mendekat menghampiri si Johar dan anak buahnya yang tengah berdiri di tengah jalan. Ada apa? Tanya Letnan Johar sambil membenarkan topinya. Pak polisi, salah satu warga saya menghilang. Bisa bantu kami untuk mencari? Buru Pambakal Sarip. Letnan Johar mengenyitkan dahi. Hilang? Hilang bagaimana? Jadi, kemari, ceritakanlah yang kau tahu pada Pak polisi. Seorang remaja tanggung lalu maju ke depan. Yadi namanya. Ya, ia merupakan adik dari Nurmi yang tadi pagi meminta bantuan para tetangga untuk melapor ke Pambakal Sarip. Pak polisi, kakak Ulun hilang sejak subuh. Letnan Johar mengernyitkan dahi lagi. Kau yakin dia hilang? Bukan pergi begitu saja atau kabur dari rumah? Yadi pun menggeleng. Sudah beberapa hari ini ia bertingkah aneh, seperti orang yang ketakutan. Apalagi keadaan dapur berantakan dan pintu belakang terbuka. Sepertinya ia lari ke arah hutan yang ada di belakang rumah. Ketakutan? Apa yang ia takuti? Timpal Pratu Berto. Yadi pun nampak ragu. Lalu ia melirik ke arah Pambakal dan dibalas dengan anggukan. Pak, sejak kabar Kak Misna bangkit jadi hantu, kakak Ulun bertingkah aneh. Ia sering ketakutan, terutama selepas maghrib lewat. Dan karena itulah, saya yakin jika dia kabur sebab didatangi hantu Misna tadi subuh. Letnan Johar manggut-manggut, lalu ia menghela nafas. Rupanya, perkara Misna ini rumit sekali. Mungkin kampung ini harus dilakukan selamatan tolak bala Pambakal, usul Letnan Johar. Iya, rencananya memang seperti itu, Pak Johar. Arwah Misna ini harus kita tenangkan agar tidak lagi menghantui desa. Tapi untuk sekarang kita temukan Enor dulu. Baik. Mungkin ada kaitannya dengan hilangnya jasad Misna. Biar nanti Pratu Berto yang menemani kalian. Budi, laksanakan tugasmu tadi dan biar aku sendiri yang akan mendatangi Nini Tuha. Nini Tuha, secara Pambakal. Beberapa warga yang sedang bergerombol mendadak pucat. Mereka pun saling berbisik. Ya, khawatir hal buruk akan menimpa Letnan Johar.
Ada apa? Tanya Johar penasaran. Jumat Keramat, keluh Pambakal. Tidak ada orang kampung yang berani mendatangi Nini Tuha saat hari Jumat. Begitu pula orang luar. Biasanya kami akan melarang. Kalau tidak... Kenapa? Kalau tidak akan mati berdarah, ya kan? Potong Johar. Aku sudah muak dengan omong kosong itu. Kalau memang harus mati, ya sudah mati saja. Tidak ada urusan dengan Nini Tuha. Pambakal Sari pun agak tersinggung dengan ucapan Johar. Andaikan Johar bukanlah polisi, mungkin sudah habis ia kena maki. Setelah sedikit berunding, Pambakal mengizinkan Ustadz Gani untuk menemani Johar ke kediaman Nini Tuha. Pulanglah sebelum azan Jumat berkumandang. Setelah Enor ditemukan, kami akan segera menyusul. Kalau belum juga Enor ketemu, terpaksa pencarian kami lanjutkan setelah sholat Jumat selesai. Bila bertemu barisan batu ampar, teruslah melangkah dan jangan berhenti hingga bertemu dengan bibir sungai. Dari situ, kalian bisa melihat rumah bubungan tinggi tempat Nini Tuha berdiam, ucap Pambakal. Mereka pun lantas berpisah dengan tujuannya masing-masing. Rombongan Pambakal bergerak ke arah hilir mencari keberadaan Enor, sedangkan Letnan Johar bersama Ustadz Gani dan juga Serda Budi melangkah ke arah hulu. Setibanya di depan rumah Haja Diana, Budi pun langsung permisi setelah menyerahkan tas kresek berisikan beberapa botol air mineral. Letnan Johar dan Ustadz Gani pun lantas melanjutkan perjalanan melewati jembatan kayu untuk menuju ujung kampung. 15 menit selepas ujung kampung, Letnan Johar dan Ustadz Gani berbelok arah ke kiri. Mereka melangkah di antara pohon-pohon karet yang tinggi menjulang dan sesekali mereka beradu tegur dengan para petani yang sedang menyadap getah yang harganya tidak seberapa. Johar yang memang sudah berusia senja itu pun mulai kesulitan bernapas, menapak di jalan setapak yang menanjak, jalan yang berupa hamparan batu belah dan tertutup rumput liar. Johan sudah mulai bermandikan keringat meskipun udara pagi itu cukup dingin. Di ranting-ranting pohon, burung dan serangga hutan riuh saling bersaut-sautan dengan bunyi paling lantang. Mengiringi di samping Ustadz Gani berkali-kali mengajak Letnan Johar bercengkrama, tapi rupanya polisi tua itu tidak berminat buka suara. Johar telah tenggelam dalam pikirannya, menebak-nebak siapa gerangan Nini Tuha. Sedikit banyak, apa yang disampaikan Acil Warung dan Pambakal tadi tentang Jumat Keramat cukup mengganggu keberaniannya. Apalagi pengalaman bertemu Sandah tadi malam sangat mengerikan. Seumur hidup, baru kali itu ia bertemu dengan hantu. Siapakah Nini Tuha? Apakah benar ia hamba Dajjal? Pikiran Johar pun semakin berkecamuk tidak karuan dalam hatinya. Ia mengutuki Kapten Samsul Bahri. Kapolsek muda itu terlalu kurang ajar. Tanpa malu menugasi orang tua untuk berpeluh keringat hanya untuk menyelidiki pencurian mayat. Demi prestasi dan nama harum. Tentu saja Kapolsek muda itu terlalu haus akan nama tanpa peduli pada orang tua yang tak punya tenaga. Johar berhenti mengeluh dalam hati sewaktu jalan menanjak kini berganti menjadi jalan setapak yang datar. Susunan batu belah yang tajam telah berganti dengan hamparan tanah merah yang berdebu. Sejauh mata memandang, jalan setapak ini pun ditutupi rumput liar dan semak belukar dari ujung ke ujung. Pertanda jalan ini jarang dilalui orang. Sedangkan di kiri kanan, kebun karet telah berganti dengan hutan belantara yang liar, bahkan cahaya matahari pun tidak menyentuh tanah karena terhalang daun-daun yang rimbun di pucuk pohon. Sementara suara binatang pun semakin riuh, menelusup di antara ranting-ranting dan akar yang menggantung. Johar menghela nafas, meneguhkan hatinya. Ucapan Acil Warung dan juga Pambakal Sarip kembali terngiang bahwa siapapun yang bertemu Nini Tuha di hari Jumat akan mati berdarah. Setelah mengucap basmalah, Letnan Johar kembali melangkah di bawah barisan pohon-pohon tinggi. Di samping, Ustadz Gani pun tak henti-hentinya mengucapkan doa-doa keselamatan seolah ajal telah menantinya di ujung jalan. Johan pun sadar mereka tak lagi sendiri. Instingnya sebagai polisi dengan mudah mengetahui bahwa ada yang mengikuti dari barisan pepohonan, memanfaatkan belukar dan hutan lebat untuk bersembunyi dan terus mengawasi. Ada apa?
Tanya Ustadz Gani cemas melihat Letnan Johar menggenggam revolver sangat erat. Berdoalah Pak Ustadz, berdoalah yang khusyuk agar kita selamat. Dengarkan kata-kataku, jangan menoleh, terus melangkah. Di sebelah kananmu ada yang sedang mengikuti kita selepas tanjakan tadi. Ustadz Gani tidak berani membantah. Ia pun terus melangkah dengan wajah yang pucat. Berkali-kali ia mengipas wajah menggunakan peci hitam miliknya berharap tubuhnya menjadi sejuk. Sedangkan Letnan Johar telah siap meletuskan pistolnya kapan saja. Pistol di genggaman Letnan Johar mengeluarkan bunyi bergemeretak. Dicengkramnya sangat erat oleh jari-jari keriputnya yang masih gemetar. Sesekali ia melirik ke arah barisan pohon di sebelah kanan, mencari kesempatan untuk melepaskan timah panas. Letnan mendadak tegang karena sosok yang mengikuti juga ada di barisan pepohonan di sebelah kiri. Ia tak tahu pasti di mana keberadaan mereka, tapi deru nafas yang memburu terdengar silih berganti di antara bisingnya serangga hutan. Ia sadar mereka telah dikepung bagai mangsa yang rapuh. Letnan Johar pun semakin panik dan bulu kudunya meremang. Kini mereka akan disergap. Ustadz Gani tersentak. Secara refleks ia tiarap sembari menutup kuping. Bahkan peci hitam yang ia kenakan terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang tadi diserahkan Budi terlepas dari genggamannya, menggelinding di atas tanah yang tertutup rumput. Tanpa aba-aba, Letnan Johar meletuskan pistol ke udara 3 kali, membuat ustadz muda itu pucat setengah mati. Pucuk belukar tampak bergoyang. Sekelebatan sosok-sosok misterius berpakaian serba putih sekilas melompat, lalu menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Sejurus kemudian, terdengarlah sayup suara gelak tawa menggema, bertindingan dengan suara hewan-hewan yang panik di pucuk-pucuk pohon. Letnan Johar bergetar dengan hebat. Lantas ia duduk tersungkur di samping Ustadz Gani yang masih saja menelungkup menutupi kupingnya. Letnan Johar sudah lebih dari 10 tahun tak pernah ia meletuskan senjata. Sedangkan Ustadz Gani ia takut akan menjadi korban peluru salah sasaran. Hening. Selama beberapa saat keduanya masih saling diam, sama-sama terguncang. Pak Ustadz, apakah pian bisa mengusir hantu? Tanya Letnan Johar memecah kesunyian. Merasa keadaan sudah tenang, Ustadz Gani bangkit. Lantas ia mengambil peci yang terjatuh. Botol air mineral yang tergeletak tak jauh ia pungut. Ia serahkan sebotol pada Letnan Johar yang sedang mengatur tarikan nafasnya. Keduanya lalu duduk bersebelahan, membasahi kerongkongan seraya menatap lurus jalan setapak yang seolah tak berujung. Pucuk-pucuk rumput yang menutupi jalan bergoyang dengan pelan, dihinggapi capung-capung yang kelelahan terbang. Entahlah, aku sendiri belum pernah melihat hantu, jawab Ustadz Gani datar. Selama beberapa detik, keduanya pun tak saling bicara, membiarkan hembusan angin menyejukkan tubuh mereka yang sudah bermandikan keringat. Jadi, pian kada percaya hantu itu ada? Tanya Letnan Johar memecah keheningan. Ustadz Gani menoleh, menatap Letnan Johar yang tengah menyalakan sebatang rokok. Di dalam Al-Quran tertulis tentang jin, iblis, dan syaiton yang kerap menggoda manusia. Tapi pian tadi ragu hantu itu ada, balas Letnan sambil mengipas-ngipaskan topinya ke wajahnya. Botak di tengah kepalanya terlihat dengan jelas, tapi polisi tua itu sudah tidak peduli. Beberapa hari lalu, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Pertama, jasad Misnah tidak mau menghadap kiblat. Yang kedua, Apri meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Entah apakah itu karena peristiwa gaib ataukah hanya kebetulan belaka. Meskipun nalarku sulit menerima, aku percaya pasti akan selalu ada jawaban logis. Letnan Johar tersenyum sinis. Baru pertama kalinya aku bertemu ustadz yang meragukan perkara gaib. Oh tidak, aku tidak pernah meragukan bahwa hal gaib itu ada. Hanya saja hantu, parang maya, ataupun sihir, aku masih sangsi. Bisa saja itu bualan manusia karena malas menggunakan akal. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan perkara gaib. Dan karena itulah kau ingin bertemu dengan ini Tuhan untuk memastikan apakah benar ia hamba Dajjal atau memang dia hanya orang sinting yang menyepi di hutan belantara. Ustadz Gani mengangguk.
Ustadz, apakah hantu bisa membunuh manusia? Ustadz Gani terdiam sesaat lalu berucap, dulu, di zaman Rasulullah, ada sahabat yang berkelahi dengan jin yang menjelma menjadi ular. Keduanya kemudian sama-sama meregang nyawa. Jadi bangsa jin bisa membunuh manusia. Tapi kau tetap tidak percaya hantu. Bukankah hantu itu jelmaan jin? Sindir Johar. Aku percaya, Ai. Jin itu ada, berada di tempat yang terpisah dengan manusia, dan kita itu tidak bisa melihat mereka. Hanya saja aku ragu yang orang lihat itu adalah benaran hantu. Bisa jadi tak lebih dari sekedar pohon pisang yang tertiup angin. Ustadz Gani pun lalu bangkit dan mengulurkan tangan pada Letnan Johar. Lanjut atau kembali, ucapnya lirih. Wajah sampai kaputing. Pantang bagi laki-laki untuk mundur, balas Letnan Johar sambil menyambut uluran tangan Ustadz Gani. Keduanya pun lantas kembali melangkah di jalan setapak yang kini sepenuhnya tertutup rumput liar karena memang jarang dilalui orang. Mereka berjalan hati-hati karena bisa saja terkena duri belukar atau dipatuk ular beracun. Di dalam benak Letnan Johar tak hentinya bertanya tentang siapa gerangan si Nini Tuha. Jika memang benar nenek aneh itu punya kesaktian, untuk apa ia menyepi di belantara yang lebat? Jika ia berdiam di kota dan menjadi dukun berkedok agama, pastilah ia akan kaya raya. Yang datang bukan saja orang miskin yang bodoh, tapi juga orang-orang kaya serakah serta pejabat yang haus kuasa. Ustadz, apa yang kau ketahui tentang Nini Tuha? Sembari terus melangkah, Ustadz Gani pun buka suara. Sudah lebih dari 6 tahun aku menetap di kampung ini. Tak pernah sekalipun aku bertemu dengannya. Hanyalah kabar angin tak jelas yang kudengar. Kau bukan asli sini? Ustadz Gani pun mengangguk. Aku dari Kandangan. Kandangan? Kampung di mana orang-orang selalu menyelipkan belati di pinggang. Ustadz Gani pun tersenyum getir. Aku tidak seperti itu. Cukuplah kalimat syahadat sebagai pegangan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Dan lalu bagaimana kau bisa terdampar di kampung ini? Selepas aku tamat di pesantren di Martapura, aku pun merantau kemari diutus tuan guruku. Katanya di kampung sini tidak memiliki kaum masjid. Tidak disangka aku pun bertemu jodoh di sini. Dan selama itu pula hanya selentingan tentang Nini Tuha yang kudengar. Selentingan? Selentingan seperti apa Pak Ustadz? Ya hanya kabar angin yang disampaikan burung. Desas-desus tidak jelas tentang seorang penyihir tua yang melayani Dajjal. Bisik-bisik tentang seorang nenek yang tua yang berumur lebih tua dari orang paling tua di kampung ini. Konon, mereka tidak makan nasi, ikan ataupun daging. Mereka hanya memakan umbi-umbian, buah hutan, ataupun sayuran. Orang-orang aneh. Oleh sebab itu kau ingin bertemu langsung dengan si Nini. Penasaran? Apakah ia benar-benar pengikut Dajjal atau hanya orang sinting? Bukan itu. Kau itu penasaran, apakah Dajjal itu sungguh nyata? Ustadz Gani pun tidak menjawab sembari terus melangkah. Letnan Johar yang berusia tua sudah mulai kelelahan mengimbangi langkah Ustadz Gani yang memang masih muda. Ustadz, bukankah sekarang Jumat Keramat? Apa kau tak khawatir? Cukuplah 2 kalimat syahadat sebagai peganganku. Jawabnya datar. Bagai ayah dan anak, 2 orang itu pun terus melangkah. Sesekali mereka mengeluh sebab rumput liar yang menutupi jalan setapak hampir menyentuh lutut dan menyulitkan gerak kaki. Sesekali pula mereka harus melangkahi batang-batang pohon roboh yang berkalang di tengah jalan. Sepanjang jalan, pikiran Johar melayang pada kata-kata yang sudah disampaikan Acil Warung tadi pagi. Katanya, beberapa tahun lalu ada orang datang dari kota yang nekat hendak mendatangi Nini Tuha di hari Jumat. Padahal warga desa sudah mengingatkan, tapi orang itu bersikeras. Mungkin karena ada urusan yang sangat penting, peringatan orang kampung pun tidak dihiraukan. Namun nahas, orang itu tidak pernah menginjakan kaki di rumah Nini Tuha. Justru ia menghilang selama 1 bulan lebih dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di belakang pasar. Saat ditemukan, ia tampak linglung dan mulutnya tak berhenti meracau tidak jelas. Dada 7 kilan, dada 7 kilan.
Jeritnya ketakutan. Warga yang mendengar teriakannya pun hanya ternganga. Tak ada seorang pun yang mengerti maksud dari ucapannya. Pria malang itu pun kemudian dipulangkan oleh aparat desa setelah meminta bantuan dari pihak kecamatan. Konon, kabarnya orang itu kemudian ditangkap polisi setelah membantai keluarganya. Meski sulit dipercaya, Letnan Johar tetap saja merinding kala mengingat cerita yang mengerikan itu. Pak Letnan, di sana, Ustadz Gani menunjuk pada barisan batu kali yang tampak tersusun di tanah yang agak lapang dari kejauhan. Batu-batu raksasa itu seolah menyembul dari dalam tanah, berbungkus kain kuning dan dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang. Batu ampar, decak Letnan Johar. Keduanya pun mempercepat langkah penuh semangat sebab sebentar lagi rumah Nini Tuha akan terlihat. Tidak peduli peluk keringat yang sudah membasahi tubuh, keduanya menerobos rumput liar yang lebat. Semakin dekat dengan batu ampar, terdengar gemericik air yang menandakan di sekitaran situ ada sungai. Sementara rumput liar pun semakin tipis. Di atas ranting-ranting pohon tupai saling berkejaran, diiringi suara-suara serangga hutan dan juga kicau burung liar. Setelah beberapa menit, keduanya pun tiba di depan batu ampar yang berada di sisi kanan jalan. Keduanya pun langsung tercengang demi melihat pemandangan di hadapan mereka. Batu-batu besar dengan bentuk tak beraturan itu tersusun rapi melingkar, berdiri tegak perkasa. Batu-batu berwarna hitam pekat itu tampak kontras dengan pemandangan di sekitaran. Sungguh sangat ganjil. Bagian tengah yang dikelilingi batu itu sangatlah lapang. Hanya ada tanah yang tertutup dedaunan kering, sedangkan di sekelilingnya semak belukar begitu lebat diapit pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Mustahil, gumam Johar lirih. Ya, memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin batu-batu berukuran sangat besar itu bisa tersusun dengan jarak yang sama persis antar batu? Juga tak mungkin bila ada manusia yang mampu mengangkat batu itu dari sungai lalu memindahkannya di situ. Letnan Johar berhitung. Terdapat 7 batu andesit berukuran besar yang tampak mengelilingi sesuatu di bagian tengah. Diselimuti rasa penasaran, Letnan Johar tanpa ragu memasuki lingkaran batu ampar. Ustadz Gani yang sedari tadi mulai tenang dengan terpaksa mengiringi langkah Letnan Johar. Baru beberapa langkah mereka pun langsung berhenti. Aroma wangi kayu gaharu bakar menghentikan langkah mereka. Rupanya wangi itu berasal dari mangkok malawen yang ada di atas setiap batu. Seketika mereka merinding. Hawa di sekitaran batu ampar itu terasa angker. Apalagi batu-batu itu ditutupi kain kuning, bertanda jika kawasan itu sakral dan keramat. Melangkah hati-hati, keduanya pun mendekat ke salah satu batu di pinggir yang berbentuk seperti meja. 2 orang itu lagi-lagi dibuat kaget. Di dalam mangkok malawen ternyata tidak hanya ada kayu gaharu bakar, tapi juga bangkai tupai dengan darah yang sudah mengering. Keduanya saling pandang, merasa apa yang mereka lihat itu sangatlah janggal. Untuk apa tupai ini? Tanya Johar penasaran. Entahlah, jawab Ustadz Gani sekenanya. Letnan Johar lantas meraba batu itu dengan hati-hati. Sungguh aneh, tidak ada lumut sama sekali sedangkan pohon-pohon itu penuh dengan lumut. Ustadz Gani kala itu tidak merespon, ia justru melangkah ke bagian tengah lingkaran. Ustadz muda itu melangkah gontai dan berhenti persis di hadapan 2 kayu ulin yang saling menyilang. Dan yang lebih aneh lagi, di bawah kayu itu terdapat sisa-sisa arang pembakaran. Tempat apa ini? Tanya si tua Johar yang kini sudah berdiri di samping. Pemujaan. Letnan Johar tersentak, lalu ia menoleh ke arah Ustadz Gani. Pemujaan? Ustadz Gani mengangguk. Ya, tempat ini digunakan Nini Tuha dan para pengikutnya untuk memuja Dajjal. Tempat persembahan kurban. Kurban? Apa yang dikurbankan? Entah, mungkin hewan atau bisa juga manusia. Letnan Johar menelan ludah berkali-kali mendengar jawaban Ustadz Gani. Polisi tua itu tak habis pikir ada manusia yang begitu kejam membunuh manusia lain demi memuja iblis. Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Terlalu lama di sini bisa membuatku tak waras. Usul Johar cemas. Ustadz Gani pun setuju. Keduanya pun lantas kembali menuju jalan setapak. Ujung setapak mulai terlihat, berupa turunan yang terbuat dari susunan batu. Mereka pun melangkah hati-hati karena susunan batu yang seperti tangga itu sangatlah licin.
Begitu tiba di pinggir sungai, keduanya pun menghela nafas lega. Sinar matahari yang menerpa wajah membuat mereka kembali bersemangat. Sepanjang jalan tadi, cahaya matahari tertutup pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Ustadz Gani tersenyum lebar. Gemericik air sungai yang mengalir bagaikan irama musik yang sangat menenangkan. Apalagi air sungainya begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Tanpa berpikir panjang, si Ustadz pun langsung membasuh wajahnya sembari mengucapkan syukur berkali-kali. Di seberang sungai, terlihatlah rumah bubungan tinggi milik Nini tua yang telah miring ke kanan. Bangunan tua itu tampak reot, hampir roboh termakan usia. Kayu ulin yang menjadi bahan utamanya pun rupanya sudah lapuk, sementara teras dan dinding terlihat berlubang dan ditambal seadanya. Letnan Johar bergidik ngeri. Rumah tua itu tahu banyak, seperti rumah penyihir yang ada di tengah hutan. Ya, seperti yang ada di buku dongeng yang sering ia baca sewaktu kecil. Ia sungguh tidak menyangka apa yang disampaikan oleh orang-orang kampung sungguh nyata adanya. Hanya melihat sekilas, ia pun bisa merasakan betapa angkernya rumah itu. Perhatiannya kini teralih saat ia melihat gerak-gerik mencurigakan di seberang sungai. Si tua Johar tercekat beberapa saat, diam tidak bergerak. Seorang wanita parubaya berkaki buntung tiba-tiba saja melompat dari balik batu lalu mendarat menggunakan lututnya yang kutung. Tubuhnya kurus, matanya cekung dan rambutnya tergerai acak-acakan. Berpakaian serba putih. Wanita itu pun hanya menatap dalam diam. Berdiri di atas batu dengan bertumpu pada kedua lututnya, bagian betis hingga telapak kaki ternyata telah hilang, entah kenapa. Sekilas ia tampak seperti orang yang terkena penyakit menahun karena kulitnya sangat pucat. Sementara di sebelah kanan wajahnya mengkerut seperti bekas luka bakar. Sorot matanya begitu dingin dan sangat tajam seolah menusuk jantung. Saat beradu mata, Johar merasa kalah nyali. Entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba merinding hebat. Dan yang lebih mengerikan lagi, wanita itu tiba-tiba menyeringai lebar, menatap Johar yang tersedak dan mulai kesulitan bernapas. Begitu menginjakan kaki di rumah Haja Diana, Sersan Budi dibuat terkagum-kagum betapa mewahnya rumah itu. Meski berada di desa, rumah itu tidak kalah megah dengan rumah para saudagar intan yang ada di Martapura. Polisi muda itu pun menimbang-nimbang, gajinya seumur hidup pun tak akan sanggup untuk memiliki rumah semewah itu. Budi mengidarkan pandang, menatap barisan foto yang dipajang di ruang tamu. Ia terpaku sesaat, lalu bergidik ngeri sewaktu menatap foto Misnah yang kala itu sedang merangkul Jaya dengan mesra. Rambut keriting menggantung Misnah mengingatkannya pada sosok hantu Sanda tadi malam. Ia pun lalu mengalihkan pandang, tak kuat menatap foto itu berlama-lama, terlalu ngeri batinnya. Ia pun lantas menatap foto Haja Diana yang terlihat bahagia, terpajang beberapa senti di samping foto Misnah dan Jaya. Mengenakan bolang merah, Haja Diana terlihat ceria di antara jajaran ibu-ibu pengajian yang terduduk rapi. Make upnya tebal, tubuhnya padat berisi, berhiaskan gelang dan juga kalung emas di lengan dan leher. Haja Diana sangat kontras dengan ibu-ibu di sebelahnya yang berasal dari kalangan miskin dan kurang gizi. Pak Polisi, pian sudah ditunggu Bu Haja, tegur Acil Ijum. Sersan Budi pun mengangguk lalu mengikuti langkah Acil Ijum sementara Acil Lela menyiapkan minuman hangat. Setibanya di dalam kamar, duduk di kursi plastik, ia pun termangu-mangu melihat keadaan Haja Diana yang tampak berbeda dengan di foto. Ya, wanita di hadapannya terkulai lemah dengan tubuh jauh lebih kurus dibandingkan di foto. Wajahnya pucat, terlihat seperti orang yang depresi. Balutan kapas luka yang menempel di kepala membuat keadaannya semakin memprihatinkan. "Kenapa, Cil? Kenapa kepala pian?" tanya Budi dengan jidat mengenyit. "Tidak apa-apa, Nak Ai. Kemarin ulun terjatuh di kamar mandi. Maklum, sudah tua." "Iya, Pak Polisi. Untung ada ulun Wan Acil Lela. Kalau tidak, entah apa yang terjadi dengan Ibu Haja," timpal Acil Ijum. Sebagai polisi, Budi tahu kedua wanita di hadapannya menutupi sesuatu. Namun ia pun tidak mau ambil pusing. Ia lebih tertarik dengan keadaan si nyonya rumah yang terlihat berubah drastis bila dibandingkan dengan yang ada di foto. "Bu Haja, pian sudah lamakah sakit?"
Pian terlihat berbeda dengan ada yang difoto di ruang tamu. Haja Diana tersenyum getir menatap si polisi muda lekat-lekat. Terlalu banyak makan hati, nak. Sejak anakku kawin lagi, hatiku remuk melihat keadaan menantuku si Misnah. Melihat ia tak nafsu makan, selera makanku pun ikut hilang. Melihat ia jatuh sakit, kesehatanku pun turut menurun. Dan sewaktu ia meninggal dunia, runtuhlah kekuatanku. Dan kini ia bangkit menjadi hantu. Ibu mertua mana yang tidak akan sakit? Mendapat kabar menantu kesayangannya bergentayangan, Haja Diana lantas semenung dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sersan Budi terdiam sesaat. Di lubuk hatinya, sebenarnya ia tidak tega untuk bertanya lebih jauh, tapi lantaran tugas membuatnya harus menepis sementara perasaan tidak enaknya. Maaf Cilai, sebelum Pian sakit dan Kak Misna meninggal dunia, apakah Mariatul juga turut memasak di rumah ini? Apakah ia juga turut menghidangkan makanan untuk Pian dan Kak Misna? Oh tentu saja, timpal Acil Ijum. Ya tidak mungkin lah ia hanya lenggak-lenggok menghias diri di kamar. Ia juga punya kewajiban yang sama dengan istri tua. Bahkan ia lain menggantikan tugas Misna untuk mengurus hal remeh di dapur. Apakah dia juga yang menyiapkan makan dan minum untuk Bu Haja dan Kak Misna? Acil Ijum dan Haja Diana saling pandang, tidak mengerti arah pertanyaan dari Sersan Budi. Untuk apa kau pertanyakan hal seperti itu, Pak Polisi? Bukanlah perkara aneh jika ia menghidangkan makan dan minum untukku dan Misna. Bagaimanapun juga, Atul itu hanyalah istri muda, bukan putri raja. Sersan Budi mengangguk lantas kembali bertanya, apakah almarhum Misna pernah bertengkar dengan Mariatul? Haja Diana tercenung mendengar pertanyaan itu. Pikirannya kembali menerawang ke peristiwa setahun silam. Sewaktu Atul sudah sebulan berdiam di kamar belakang, dari balik jendela kamarnya di lantai 2, Misnah diam-diam mengamati Atul sembari memegang sebilah belati. Dengan sorot mata penuh kebencian, ia mencari kesempatan untuk menghabisi madunya. Rupanya Misnah sudah gelap mata. Bagaikan serigala lapar, ia terus mengintai Atul yang tengah hamil muda. Kesempatan yang dinanti akhirnya tiba. Sewaktu Jaya bertolak ke Banjarmasin untuk mengambil barang dagangan, dan sekitar pukul 11 malam, Misnah melangkah tenang dari dalam kamarnya yang ada di lantai 2. Sambil memegang sebilah belati di balik punggung, ia bertekad menghabisi madunya itu malam itu juga. Tanpa mengucap salam, diketuki pintu kamar dengan pelan. Atul yang kala itu terlelap membukakan pintu dengan mata yang masih mengantuk. Dan sewaktu pintu terbuka, Atul langsung terkejut setengah mati dan ngantuknya pun menjadi hilang detik itu juga. Di hadapannya berdiri sosok kakak madunya dengan sorot mata mengerikan. Dengan rambut keriting gantung tergerai, Misnah melangkah maju. Atul tercekat mundur selangkah demi selangkah. Jantungnya seketika berdebar tatkala Misnah mengeluarkan belati dari balik punggungnya. Kak Misnah, istighfar Kak, istighfar, ucap Atul terbata. Bukannya menjawab, Misnah justru meludahi wajah cantik Atul yang sedang ketakutan itu. Seketika, Atul pun kaget lantas menjerit dengan kencang. Tatapan Misnah begitu dingin dan bengis membuat jantungnya terasa hendak copot. Kakinya mendadak lemas dan tulang-tulang terasa terlepas dari badan. Atul berteriak kala Misnah menjambak rambutnya. Ia menangis sesenggukan saat bila belati yang dingin itu menyentuh kulit batang tenggorokannya. Terkencing-kencing, Atul mulai merasakan nafas sekian sesak. Sedikit saja salah gerakan, maka nyawanya akan melayang. Kau renggut suamiku, maka akan kurenggut nyawamu, ujar Misnah dengan nada penuh amarah. Atul terbelalak dengan mulut ternganga. Saat itu ia pasrah sudah kehilangan nyawa. Seumur hidup ia tak pernah setakut itu. Ia tak menyangka jika istri tua suaminya itu akan berbuat nekat. Nampaknya kakak madunya itu telah sungguh tidak waras. Misnah, hentikan! Bentakan Haja Diana membuat Misnah terkesiap. Rupanya jeritan Atul tadi membuat penghuni rumah berhamburan ke kamar belakang. Telat sedikit, maka Atul akan meregang nyawa bersimbah darah. Amang Idar dan Husni, Acil, Lela dan Ijum semuanya menahan napas melihat Misnah bersiap menyembelih Atul yang sudah tidak berdaya. Misnah, istighfar nak. Jaya akan sangat membencimu bila kau bunuh Atul. Percayalah pada ibu,
Jaya akan kembali ke pangkuanmu. Tapi kau lepaskan dulu adikmu itu, tutur Haja Diana sedikit cemas. Aku tak peduli jika Jaya akan membenciku. Hilang sudah cintaku padanya sejak ia beristri lagi. Aku hanya ingin dia tahu, menyakitiku, ia akan lebih merasakan sakit lagi, balas Misna dingin. Salahkan Jaya yang bermain mata, salahkan ibu yang gagal mendidik. Tapi Mariatul tidak salah. Ia hanya gadis muda yang patuh pada orang tua. Misna anakku, tolong jangan kotori tanganmu dengan darah. Demi ibu nak, bujuk Haja Diana dengan air mata berlinang. Misna tidak menggubris. Tekadnya telah bulat. Apapun yang terjadi, Atul harus mati malam ini. Sejenak ia lengah. Amang Husni dan Idar yang sedari tadi siaga tak membuang kesempatan. Sekali terjang, Misna terjengkang dan belati berhasil direbut. Gantian, kini Misna lah yang menjerit. Ia berusaha berontak, tapi cengkraman Amang Husni dan Idar terlalu kuat. Sementara Atul berhamburan menyelamatkan diri, lantas memeluk ibu mertuanya dengan sangat erat. Tangis saja Diana pecah melihat kedua menantunya tak akur. Dipelukannya Atul sesengukan hingga suaranya hilang. Di hadapannya Misna menjerit-jerit bagai orang gila hingga akhirnya pingsan tidak berdaya. Malam itu juga Atul dipulangkan ke rumah pembakal Sarip demi keselamatannya. Dan sejak saat itulah Misna mulai sakit-sakitan. Mariatul pun coba memperbaiki keadaan, menyuapinya makan dan menghidangkan minuman. Namun Misna terlalu keras kepala hingga waktu berlalu dan ia pun mati karena luka batin yang tak kunjung sembuh. Bu Haja, pian baik-baik saja. Teguran sersan Budi membuyarkan lamunan Haja Diana. Segeralah ia seka air mata yang tanpa sadar mulai mengalir. Maaf nak polisi ai, aku sedang tak ingin membahas masalah menantuku. Sebenarnya ada urusan apa kau kemari? Saya datang ke sini mendapat tugas dari Letnan Johar untuk menjaga Pian. Haja Diana mengenyitkan dahi. Menjagaku? Menjagaku dari apa? Hantu Sanda? Polisi pun tak mungkin bisa menangkap hantu. Bukan hantu, tapi orang yang berperilaku lebih jahat dari hantu. Sudah biasa aku menghadapi orang-orang seperti itu. Di kampung ini banyak orang yang menginginkan kemalanganku. Mereka bilang aku memakan riba, tapi tetap saja memelas minta bantuanku. Bukan dengan orang-orang yang iri dengan hartamu, Bu Haja. Tapi sudahlah, bukan hakku menyampaikan. Nanti kau dengar saja dari mulut Letnan langsung, karena aku hanya menjalankan tugas yang sudah diperintahkan. Letnan, ada apa? Pertanyaan Ustadz Gani seketika menyadarkan Letnan Johar. Polisi tua itu gelagapan seolah ia baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ia menarik nafas sedalam-dalam, mengalirkan udara ke dalam paru-paru yang tadi sesak. Melihat tingkah Letnan Johar yang aneh, Ustadz Gani lantas menolehkan wajahnya ke seberang sungai. Sekonyong-konyong ia menelan ludah, menyadari apa yang sudah membuat Letnan Johar terpaku. Wanita berkaki buntung itu kembali melompat-lompat kecil dari batu ke batu lain, lalu mendarat dengan lutut di atas rerumputan. Bagai manusia cebol, wanita aneh itu berlari di antara celah tanaman singkong dan batu, lalu dengan lincah menaiki tangga bubungan tinggi yang miring. Letnan Johar diam sejenak, matanya seperti sedang menerawang, wajahnya terlihat ragu untuk meneruskan langkah ke rumah di seberang sungai. Tak ada waktu. Sebentar lagi Jumatan. Tanpa berunding, Ustadz Gani dengan sigap menyeberangi sungai, meniti di atas barisan batu yang tersusun rapi. Letnan Johar yang sudah ringkih berusaha mengingatkan, tapi Ustadz muda itu tak mau mendengar. Tertatih Johar menyeret langkah, mencoba menyusul Ustadz Gani yang sudah tak sabar untuk bertemu Nini Tuha. Sejurus kemudian, mereka pun sudah ada di seberang sungai, menatap takjub rumah bubungan tinggi di hadapan mereka. Meskipun telah reot dimakan usia, jelas terlihat rumah ini dahulunya adalah rumah yang sangat megah. Bagaimanapun juga, rumah bubungan tinggi hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan kerajaan. Belum juga mengucap salam, Letnan Johar dan Ustadz Gani terperanjat kaget. Pintu rumah yang menempel seadanya itu tiba-tiba saja terbuka. Sekonyong-konyong mereka dibuat terheran.
Sewaktu satu persatu penghuni rumah keluar dari pintu dengan cara yang aneh, ada yang berjalan hanya menggunakan lutut karena bagian betis telah terpotong. Ada yang melompat-lompat karena hanya memiliki kaki sebelah. Seorang lelaki paling tua berjalan normal, tapi kedua lengannya buntung di bagian sikut. Wajahnya tirus dengan tulang rahang menonjol, sementara matanya buta sebelah. Di paling belakang, seorang wanita parubaya mengesot, menyeret bagian bawah tubuhnya di lantai karena kaki sebelahnya berukuran lebih kecil. Astagfirullah, desis Ustadz Gani tercengang. Di hadapan mereka kini berdiri sekumpulan orang-orang cacat. Selain berpakaian serba putih dan berkulit albino, seluruh wajah mereka memiliki bekas luka bakar. Mulut mereka terus bergerak-gerak seperti sedang mengunyah sesuatu sehingga meneteskan lendir kental berwarna merah pekat. Dan yang paling mencengangkan, tampak seorang gadis remaja dengan tinggi tubuh 2 kali lipat ukuran orang dewasa. Ustadz Gani dan Letnan Johar menghela nafas. Langkah mereka untuk memasuki rumah Nini Tuha dihadang sekumpulan orang cacat tepat di depan tangga. Mulut orang-orang aneh itu pun masih mengunyah sesuatu sehingga mengeluarkan bunyi yang tak kalah aneh. Assalamualaikum, ujar Ustadz Gani sedikit gugup. Namun ucapan salamnya tidak mendapati tanggapan semestinya. Orang-orang aneh itu justru menatap mereka dengan sorot mata dingin yang seolah tak ramah. Assalamualaikum, ucap Ustadz Gani sekali lagi. Ustadz Gani dan Letnan Johar terlonjak kaget mundur 2 langkah. Wanita berkaki buntung tiba-tiba maju ke depan lalu meludah mengeluarkan lendir berwarna merah kental bersama sirip pinang yang telah lumat. Ustadz Gani bergidik jijik. Lumatan sirip pinang itu hampir saja mengenai kakinya. Ada apa datang kemari? Saut si wanita berkaki buntung sedikit membentak, matanya melotot penuh kebencian. Kami ingin bertemu Nini Tuha, saut Letnan Johar balas melotot. Nini Tuha sedang puasa di hari Jumat. Ia sedang balampah, bersemedi di kamarnya, tidak boleh diganggu. Jika ingin bertemu, datanglah esok hari. Puasa Jumat? Sungguh aneh. Seorang muslim dilarang berpuasa sunnah di hari Jumat kecuali ia berpuasa di hari sebelum dan sesudahnya, sahut Ustadz Gani sinis. Tak perlu ikut campur urusan kami, Pak Ustadz. Pulanglah. Sebelum kalian sekarat, Nini Tuha tak sudi bertemu kalian. Timpal kakek yang bertangan buntung. Kami tidak akan pulang sebelum bertatap muka dengan Nini Tuha, ujar Johar seraya mengeluarkan pistolnya. Revolver itu ia timang-timang di tangan sengaja untuk menakut-nakuti. Teras rumah Nini Tuha menjadi gaduh. Orang-orang bertubuh tak sempurna itu pun mulai berisik seperti anak kecil yang ketakutan. Sebagian lagi menyembunyikan badan di balik badan lainnya. Wanita berkaki buntung dilanda kegelisahan dengan nafas yang memburu. Letnan Johar tersenyum meremehkan. Tak disangka orang-orang yang katanya sakti itu menjadi ciut nyalinya dengan sebuah pistol tua. Orang-orang itu takut suara bising. Tiba-tiba terdengar suara serak dari dalam rumah seiring seorang wanita tua berjalan tertatih melewati pintu. Nenek itu berjalan membungkuk, bertopang pada tongkat dengan ujung lengkung seperti tangkai payung. Setiap ia melangkah, terdengar bunyi ketukan pada lantai papan ulin yang lapuk. Para pengikutnya segera bersujud menempelkan wajah pada lantai dengan kondisi dipaksakan karena memang tubuhnya tak sempurna. Nini Tuha, desis Ustadz Gani lirih. Ustadz Gani dan Letnan Johar geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Entah kenapa orang-orang aneh itu tampak begitu hormat kepada seorang wanita tua yang juga tak kalah aneh. Tepat di depan tangga, Nini Tuha menatap dengan seksama kepada 2 orang tamu yang tidak diundang itu. Ustadz Gani bahkan menelan ludah berkali-kali karena Nini Tuha memiliki mata yang juling ke kiri dan ke kanan. Masuklah bila itu mau kalian, kata Nini Tuha dengan suaranya yang serak. Ia pun lantas berbalik kembali ke dalam rumah diiringi para pengikutnya yang merangkak dengan wajah tetap menunduk. Orang-orang itu bergerak seolah seperti anjing yang mengekor majikan. Sungguh janggal. Letnan Johar dan juga Ustadz Gani pun saling lirik. Belum pernah mereka melihat perilaku seaneh itu. Meskipun sedikit ragu, mereka akhirnya masuk ke dalam hubungan tinggi dengan sikap penuh waspada.
Tatkala memasuki ruang tamu, bulu kuduk Letnan Johar dan Ustadz Gani seketika merinding. Pemandangan di sekeliling ruangan tampak sangat mengerikan karena penuh hiasan yang terbuat dari potongan tubuh manusia yang telah mengering. Selepas sholat Jumat, pencarian Enor pun kembali dilanjutkan. Setelah menggelar doa bersama, kali ini Pambakal Sarip mengajak lebih banyak warga. Ada lebih dari 50 orang warga yang memukul nyiru, membuat hutan kini menjadi gaduh. Area pencarian diperluas. Kali ini lebih masuk ke dalam hutan. Tiap celah pohon dan belukar tak juga terlihat jejak si Enor. Semak belukar pun telah berantakan terkena tebasan parang dan serbuan kaki manusia. Enor! Enor! Di mana Ikam? Nini Datu, kembalikan Enor. Teriakan warga yang menggema bersaut-sautan dalam rimba yang lebat. Di dalam hati, perasaan Pambakal Sarip campur aduk. Ia sedikit kesal karena Julak Sarkani tidak ada saat dicari di rumah. Seandainya kakek itu ada di sini, pastilah pencarian bakal lebih mudah. Setidaknya, tetua itu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan apabila Enor disembunyikan makhluk halus. Di samping itu, ia pun juga was-was tentang keberadaan Ustadz Gani. Guru agama itu tidak hadir sewaktu sholat Jumat, suatu hal yang cukup mengkhawatirkan. Namun, keberadaan Letnan Johar membuat Pambakal Sarip sedikit tenang. Ya, kalau ada hal yang tidak beres, setidaknya ada polisi di samping kaum masjid itu. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang tahu bahwa Ustadz Gani dan juga Letnan Johar sedang berada di ambang kematian. Di langit, matahari sudah bergeser ke arah barat dan sebentar lagi waktunya berkumandang azan asar bergema. Kerabat Enor pun semakin cemas karena sejak pagi hingga sore hari pencarian belum juga mendatangkan hasil. Apalagi suara burung kedasi semakin lantang terdengar menggema di balik pucuk-pucuk pohon. Siapapun yang pernah mendengar suara burung itu pastilah akan merinding ketakutan. 4 orang warga pun tiba-tiba mendekat ke arah Pambakal Sarip dan Pratu Berto yang ada di sana. "Ada apa?" tanya Pambakal. 4 orang itu pun saling lirik, lalu menyuruh orang yang paling tua untuk menyampaikan maksud mereka. Anu Pambakal, kami mohon pamit. Kami masih ada urusan di rumah." "Inggi Pambakal ai, kasihan anak bini di rumah. Bukannya tidak ingin membantu, tapi ada urusan yang belum selesai kami kerjakan, timpal yang lainnya." Pambakal Sarip menghela nafas. Ia sedikit gusar dengan ulah 4 orang warganya yang egois, tapi ia juga malas berdebat kala itu. "Baiklah, selesaikan urusan kalian." Setelah mengucapkan terima kasih, 4 orang itu bergegas pergi meninggalkan area pencarian. Warga yang melakukan pencarian serentak mencibir mengejek kepergian 4 orang warga itu. "Nanti kalau mereka mati, suruh kubur sendiri saja," celetuk seorang warga. "Ya, kalau ia Basaruan, aku tidak akan mau datang. Tak sudi aku datang keselamatan orang yang tidak peduli oleh tetangga." Sudah, biarkan mereka pergi. Kita lanjutkan pencarian Enor sampai ketemu," seru Pambakal Sarip dengan lantang. Pencarian pun kembali dilakukan dan nyiru kembali ditabuh. Sebagian warga sudah mulai merasa bosan, sebagian lain sudah sangat kelelahan. 40 menit berlalu, warga dikagetkan dengan teriakan seorang warga dari kejauhan. Rupanya salah seorang warga yang tadi pamit pulang kembali lagi dengan wajah yang cemas. Pak Bakal, teriaknya seraya berlari mendekat. "Ada apa?" tanya Pambakal Sarip sewaktu orang itu sudah berdiri di hadapannya. Setelah tarikan nafasnya teratur, warga itu pun akhirnya membuka suara. Enor Pambakal. Dia ada di sana," ujarnya dengan nafas ngos-ngosan. "Di mana?" Di kebun karet Haji Salim. Ia sedang menangis di atas pohon." "Astagfirullahaladzim, bukankah area itu sudah habis kita susuri?" saut Pambakal terheran-heran. Apalagi perkebunan karet itu posisinya tidak terlalu jauh dari halaman belakang rumah Enor. "Pambakal, kita harus ke sana sekarang," kata polisi Berto. Pambakal Sarip mengangguk. Tanpa perdebatan, warga langsung berbondong-bondong menuju area perkebunan karet yang dimaksud. Dan benar saja, begitu rombongan pencari tiba di area perkebunan karet milik Haji Salim, sayup-sayup terdengar suara tangis perempuan. Suara itu terdengar getir menyayat hati seolah-olah sedang kesakitan.
"Pak Bakal, sudah dekat, ayo," ujar warga tadi. Dan selang beberapa menit, rombongan Pembakal melihat 3 orang warga lainnya sedang berdiri di bawah salah satu pohon karet yang cukup besar. Warga paling tua yang tadinya pamit pulang bergegas menghampiri Pembakal dan juga polisi Berto yang mulai mendekat. "Pak Bakal, di situ." Sontak semua rombongan dan pencari pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh warga tadi. Semua orang seketika terheran-heran ketika menatap ke atas pohon yang sangat tinggi. Sebagian lagi bergidik ngeri. "Astagfirullahaladzim, Enor!" desis Pembakal tak percaya. Di atas pohon karet terlihat seorang perempuan muda tengah memeluk erat batang pohon sambil menangis sesenggukan. Ia duduk di salah satu cabang, menggigil kedinginan, ketakutan, sementara punggungnya meneteskan darah seolah bekas luka cakaran. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kondisinya. Ia hampir telanjang, hanya mengenakan cawat dan juga kutang. "Akan kusampaikan semuanya ke Kabisna. Apri tidak bersalah," ucap Enor berurai air mata. Warga pun bertanya, bagaimana mungkin ada seorang wanita bisa memanjat pohon setinggi itu, apalagi dalam kondisi setengah telanjang. Sebagian warga memalingkan muka, sebagian lagi menenggak liur demi melihat bagian aurat Enor yang terbuka. Zikir mulai bergema karena keadaan Enor di atas pohon kala itu sungguh membahayakan. Warga mulai menduga-duga, bisa jadi si Enor dikejar hantu lalu ia memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Bisa juga Enor dipindahkan ke atas pohon oleh jin. Astagfirullah, pasti dikejar hantu sampai naik ke pohon, dikejar sandah. Oh bukan, dipindahkan jin. Tidak mungkin perempuan bisa naik pohon setinggi itu. Akan tetapi warga lebih khawatir bagaimana cara untuk menurunkan Enor dari atas pohon. Jika harus mengambil tangga ke desa, jaraknya terlalu jauh. Apabila harus naik, lantas bagaimana caranya membawa turun? Sedangkan Enor, ia masih saja menangis meraung-raung tanpa sadar, sementara warga tengah kasak kusuk di bawah pohon sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Namun, tak berapa lama kekhawatiran warga pun langsung terjawab. Tak ada angin, tak ada hujan. Wanita muda itu terlihat hilang keseimbangan. Tubuhnya terhuyung ke kiri dan ke kanan, sementara cabang pohon tempatnya duduk ini mulai bergoyang pelan seperti jungkat-jungkit. Warga yang ada di bawah segera dicekam kepanikan. Mereka takut jika Enor jatuh dari tempat yang sangat tinggi. "Pak Bakal, awas, Enor mau jatuh!" Warga pun langsung berhamburan ke bawah pohon, kelabakan mencari cara agar Enor jatuh tidak membentur tanah yang keras. Brak! Tanpa aba-aba, Enor meluncur sempurna hingga membentur 2 orang warga yang ada di bawah. 2 orang itu yang bernasib sial segera tergeletak di atas tanah merintih kesakitan dengan darah mengucur di sela bibir yang pecah. Sedangkan Enor, ia masih saja meracau dalam keadaan setengah sadar. Seorang warga bergegas melepaskan baju dan memasangkannya untuk menutupi bagian atas tubuh Enor. Seorang lainnya dengan sigap memasangkan sarung untuk menutupi bagian bawah tubuh Enor yang terbuka. Biduan kampung itu lantas digendong oleh kerabatnya dan dibawa menuju ke rumah. 2 orang warga yang tadi tertimpa tubuh Enor susah payah untuk berdiri, memaki tidak jelas karena tak ada seorang pun yang peduli keadaan mereka. Sore itu, pencarian Enor dihentikan. Usai sholat asar, warga pun semakin banyak yang berdatangan ke rumah Enor. Ibu-ibu dan anak-anak juga tak kalah banyak yang datang menjenguk. Sebagian karena ingin mengucapkan syukur lantaran Enor sudah ditemukan, dan sebagian lagi hanya karena penasaran ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Di dalam kamar, Enor perlahan sudah tersadar meskipun tubuhnya masih lemah. Pakaiannya juga sudah digantikan dengan daster yang lebih layak. Luka-luka di tubuhnya pun sudah diobati Pak Mantri. Kata Pak Mantri, tidak ada luka serius, hanya luka goresan entah terkena duri ataupun ilalang. Di samping, ibunya Enor tak berhenti menangis haru karena anaknya telah berhasil ditemukan. Tubuhnya sampai gemetar, untung saja ada tetangga dan juga kerabat yang menenangkan. Wanita parubaya itu juga terus mengucap terima kasih berulang-ulang kepada Pambakal Sarip dan polisi Berto karena telah membantu pencarian anaknya. Setelah kondisi agak tenang, Pambakal Sarip segera duduk di samping Enor yang sudah bisa diajak berkomunikasi. "Nurmi, apa yang sebenarnya terjadi?
Kenapa kau bisa berada di atas pohon karet, Haji Salim? Selidik pembakal. Sanda, jawab Enor lemah. Sanda? Enor pun mengangguk pelan. Iya, hantu Sanda. Kuntilanak berwajah lebar. Semua yang ada di dalam kamar langsung terdiam. Di pembaringan, Enor terbata-bata menceritakan apa yang telah ia alami. Waktu itu, sekitar pukul 2 dini hari, Enor yang sedang tertidur lelap mendadak merasakan nafasnya sesak. Ia merasakan ada sesuatu yang telah menyumbat hidung hingga kesulitan menghirup udara. Enor lantas terbangun dari tidurnya dan merasakan wajahnya sangat dingin. Dalam keadaan setengah sadar, ia pun juga merasakan kepalanya terasa berat, seolah seperti ada yang menindih. Dan sewaktu matanya terbuka dengan sempurna, Enor kaget setengah mati. Samar-samar ia melihat kain putih yang membekap wajahnya. Ia juga merasakan ada rambut yang menyentuh kulit tangannya. Dengan kesal, Enor kemudian berusaha menyingkirkan kain yang membuatnya kesulitan bernapas. Namun baru tersingkap sedikit, ia pun langsung gelagapan setengah mati. Rupanya ada sosok kuntilanak tengah menduduki wajahnya. Biduan muda itu berusaha berteriak, tapi mulutnya terkunci. Jantungnya berdebar-debar dan bulu-bulu halus di tengkuknya berdiri sangat tegak. Sekitar 5 menit Enor terdiam, terbujur kaku tak bergerak. Ia pun lalu mulai menangis ketakutan, sementara kuntilanak itu hanya diam menduduki wajahnya. Selang beberapa saat, sekujur tubuh Enor meremang hebat. Kuntilanak itu pun mulai melengkungkan badan, menundukkan wajahnya untuk mengintip Enor yang gemetaran. Enor. Dicekam ketakutan, Enor menutup matanya dan mulai membaca ayat kursi di dalam hatinya. Dengan sisa tenaga, ia pun berusaha menggerakkan badan. Sejurus kemudian, Enor pun berhasil duduk di pembaringan. Panik sejadi-jadinya karena tubuhnya ditutupi kelambu yang runtuh. Setelah berjibaku, ia pun akhirnya berhasil keluar dari dekapan kelambu yang melilit. Sedetik kemudian, gadis muda itu tercengang kala melihat 3 pancang kelambunya telah terlepas dan hanya menyisakan 1 pancang yang tetap terpasang. Nafasnya ngos-ngosan dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia mengucap istighfar berulang-ulang untuk menenangkan diri. Ia lebih terheran-heran, ternyata hidungnya mengeluarkan darah. Saat itu, aku sadar jika apa yang aku alami hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Namun, meskipun hanya mimpi, tapi terasa nyata. Dan saking ngerinya, hidung ulun sampai mimisan pembakal air, terang Enor sambil bergidik. Mendengarkan cerita dari Enor, para penyimak pun ikut-ikutan merinding. Mereka terlihat cemas, yakin apa yang dialami Enor ada kaitannya dengan kematian Misnah. Lalu, kenapa kau bisa lari ke hutan? Buru pembakal. Enor menarik napas pelan. Pikirannya menerawang, mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Setelah agak tenang, kuputuskan untuk sholat tahajud. Tapi sewaktu melewati dapur dengan tujuan keran air tempat cuci pakaian di belakang, aku merasa ada yang janggal. Dapur terlihat berantakan, seolah ada yang mengacak-ngacak. Piring dan panci berserakan. Kukira itu semua akibat ulah kucing. Aku sadar ada yang tidak beres. Sewaktu melihat tudung nasi yang terbuka, rasanya tak mungkin ada kucing makan nasi. Dan yang lebih aneh, nasi itu basi, mengeluarkan bau amis. Kamar Enor yang sempit kala itu mendadak berisik dengan beragam komentar. Konon, apabila isi dapur berantakan dan makanan menjadi basi adalah pertanda kehadiran Sanda. Sewaktu Enor kembali membuka mulut, suasana kamar pun kembali hening. Semua orang langsung menyimak dengan serius, penasaran dengan kejadian selanjutnya. Dan menurut Enor, sewaktu ia melihat isi dapur yang berantakan, mendadaklah perasaan tak nyaman. Beberapa kali ia memegang tengkuk karena merinding tanpa sebab. Mimpi buruk diduduki kuntilanak barusan membuat perasaan takutnya kembali muncul. Perasaan ada yang mengawasi juga membuat jantungnya berdetak. Sewaktu berbalik, sekonyong-konyong gadis muda itu menjerit. Di balik pintu WC ternyata ada wajah gepeng dan lebar sedang tersenyum mengerikan. Wajah itu hanya terlihat separuh sedang mengintip dari balik pintu. Enor segera terduduk dan kelojotan di lantai. Mulutnya berteriak sejadinya, tapi aneh, tak ada seorang pun penghuni rumah yang mendengar. Enor merasakan tubuhnya lemas dan jantungnya melompat-lompat tatkala wajah itu nongol perlahan dari balik pintu. Dan yang lebih mengerikan lagi, hantu Sanda itu berjalan miring mendekati Enor yang masih ketakutan. Setelah membaca doa berulang-ulang,
Aku berhasil menggerakkan badan. Aku lantas lari sekuat tenaga tanpa arah. Dan apa yang terjadi selanjutnya, aku tidak sadar sama sekali. Rasanya, tiba-tiba saja aku sudah berada dalam hutan. Yang kuingat, baju yang kau kenakan rasanya seperti terbakar dimakan api. Sangat panas. Setelah itu, tahu-tahu aku sudah ada di sini. Pembakal Sarip dan Pratu Berto tercenung mendengar penuturan Enor. Ibunya Enor serta kerabatnya mengelus dada seraya menyebut asma Allah berulang-ulang. Hantu Sanda, hantunya Misnah, ujar Pembakal lemah. Kenapa Misnah mengincarmu? Mendengar pertanyaan Pembakal, semua yang ada di dalam kamar terlonjak kaget. Kata orang-orang tua zaman dulu, arwah gentayangan hanya mengincar orang yang memiliki masalah dengannya sewaktu hidup. Semuanya pun lantas menatap Enor lekat-lekat, membuat janda muda itu terpojok. Karena aku sudah melihat yang tidak semestinya kulihat. Malam hari setelah Misnah dikuburkan, aku melihat ada dua orang yang mencurigakan di kuburan Misnah. Enor mulai menangis, menyesali apa yang telah ia lakukan malam itu. Sang ibu membelai-belai rambutnya, memeluk hangat penuh kasih sayang. Nah, sampaikan semua yang kau ketahui. Tenang saja, di sini ada Pembakal dan juga Pak Polisi. Kau pasti aman di sini, ungkap ibunya. Selang beberapa saat Enor mendongak. Ia menatap lurus ke arah Pembakal Sarip. Malam itu aku melihat Nini Tuha dan Julak Sarkani di makam Misnah. Hah? Ucap Pembakal tak percaya. Sekonyong-konyong amarah Pembakal bergejolak. Dadanya bergemuruh, tubuhnya bergetar hebat. Tak ia sangka Julak Sarkani yang amat sangat ia percaya akan berbuat hianat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya semakin seru aja. Dan sedikit bocoran ya, besok part terakhir. Jadi besok usai sudah semuanya akan terkuak di besok tabir misterinya. Dan memang di part kelima ini makin keren aja dan makin bertanya-tanya ya. Siapa sih sebenarnya pembunuh dari Misnah? Siapa sih sebenarnya yang sudah membangkitkan Misnah hingga menjadi hantu Sanda? Dan sangat penasaran kan? Dan semoga kisah tadi bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pencinta horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari Ilo Extreme. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan di-share juga boleh ya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga ikut merasa terhibur. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah ya, yang punya kisah horor, misteri yang berdasarkan dari kisah nyata, pengalaman pribadi, bisa ya di-share ke kami, untuk nanti kami akan bawakan di ketiga channel kami, bisa di Ilo Extreme, bisa di Ilo Bercerita, ataupun bisa di Extreme Movie, tergantung nanti durasinya mungkin ya. Dan lanjut untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah mengirim kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih mantap lagi. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah tadi ada kata-kata saya yang salah, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.